wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hansa Balkis dari kelas IPS 2 dengan NIM 212101090003. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul tentang analisis penggunaan gadget dalam mendukung peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember di kelas IPS 2. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan latar belakang dari proposal saya, yaitu hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat, sehingga motivasi belajar merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswanya, terutama pada hasil belajar mahasiswa yang akan dicapai. Tinggi rendahnya motivasi belajar mahasiswa dapat menunjukkan keberhasilan belajarnya. Motivasi tidak hanya penting untuk membuat mahasiswa melakukan aktivitas belajar, melainkan juga menentukan berapa banyak mahasiswa dapat belajar dari aktivitas yang mereka lakukan atau informasi yang mereka hadapi. Beberapa mahasiswa memiliki motivasi belajar yang bagus, tapi ada juga mahasiswa yang masih membutuhkan bimbingan. Selain itu juga lingkungan belajar mahasiswa yang masih kurang nyaman untuk belajar. Selanjutnya, dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa mahasiswa diperbolehkan membawa gadget ke lingkungan kampus, sehingga ketika proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa banyak yang lebih memilih untuk bermain gadget dibandingkan belajar. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penggunaan Gadget dalam Mendukung Peningkatan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2. Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana realitas penggunaan gadget dalam mendukung peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2. Kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2? Ketiga, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara intensitas penggunaan gadget dan motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2? Setelah mengambil rumusan masalah yang sudah dipaparkan, selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: yang pertama, untuk mendeskripsikan realitas penggunaan gadget pada mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2. Kedua, untuk menganalisis pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2. Ketiga, untuk mengetahui adanya hubungan yang positif dan signifikan antara intensitas penggunaan gadget dan motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2. Selanjutnya, terdapat dua manfaat pada penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan adalah: yang pertama yaitu penelitian ini menambah hasanah ilmu pengetahuan tentang intensitas penggunaan gadget dan motivasi belajar mahasiswa. Kedua, penelitian ini dapat memberikan salah satu potret pendidikan tentang intensitas penggunaan gadget dan motivasi belajar mahasiswa di Indonesia. Baik, kita masuk pada bab 2 tinjauan pustaka mengenai pengertian gadget. Gadget adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, di antaranya smartphone seperti iPhone dan BlackBerry serta notebook. Perpaduan antara komputer portable seperti notebook dari internet. Dari pendapat tersebut, penulis dapat memahami bahwa gadget adalah suatu alat elektronik yang memiliki berbagai layanan fitur dan aplikasi yang menyajikan teknologi terbaru yang membantu hidup manusia menjadi lebih praktis dan memiliki fungsi khusus. Selanjutnya, dampak penggunaan gadget. Penggunaan gadget memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Adapun dampak positif penggunaan gadget adalah: yang pertama, kecanggihan gadget dapat digunakan untuk game, berkomunikasi dan hiburan bersama teman, serta untuk berbagai hal untuk tujuan belajar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi tugasnya di tempat belajar. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan melalui sosial media. Yang keempat, melatih kreativitas melalui berbagai permainan games dan melakukan aktivitas pemecahan masalah. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan gadget yaitu: yang pertama, perkembangan terganggu. Yang kedua, kesehatan mental terganggu karena kecanduan komunikasi. Yang ketiga, mengganggu tidur dan kesehatan. Yang keempat, melemahkan otak dan daya konsentrasi. Yang kelima, menjadi manusia yang boros dalam komunikasi. Selanjutnya masuk ke pembahasan tinjauan pustaka yang kedua, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar memiliki pengertian, yaitu motivasi belajar adalah perubahan tingkah laku pada individu yang sedang belajar dengan berbagai indikator dan
unsur yang mendukung yang berasal dari dorongan internal dan eksternal. Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Adanya hasrat dari keinginan untuk berhasil. 2. Adanya kebutuhan dan dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Yang keenam, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang individu dapat belajar dengan baik. Ada dua macam jenis motivasi, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri setiap individu seperti kebutuhan bakat, kemauan, minat, dan harapan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang, timbul karena adanya stimulus rangsangan dari luar dirinya atau lingkungannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses belajar mengajar kedua motivasi ini, intrinsik dan ekstrinsik sangatlah diperlukan. Keduanya merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, dalam mendukung penelitian ini yang mengacu pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Widianto dari Universitas 11 Maret, pengaruh penggunaan gadget dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Sukoharjo tahun ajaran 2017-2018. Yang kedua, jurnal penelitian nasional yang ditulis Nurmalasari dan Devi Wulandari dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer volume 3 nomor 3 Februari 2018. Pengaruh penggunaan gadget terhadap tingkat prestasi siswa SMP Negeri 1 Atap Pakis Jaya Karawang, yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan gadget dengan siswa yang tidak. Sedangkan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Yekti Widadi Inge Ajeng Pramudita dalam Jurnal Keperawatan Silampari volume 2 nomor 1 Desember 2018 yang berjudul Gambaran Motivasi Belajar pada Siswa Pengguna Smartphone di SMP Negeri 4 Garut, menyatakan bahwa penggunaan smartphone mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan siswa tekun dalam belajar karena didukung oleh peraturan ketat, lingkungan yang baik, serta perhatian guru yang cukup baik. Walaupun ada siswa yang motivasi belajarnya masih kurang karena masih banyak pada saat jam istirahat ada yang bermain smartphone, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi proses belajar. Sedangkan setengah dari siswa, 50,6%, jarang menggunakan smartphone dan hampir setengah siswa, 41,6%, memiliki motivasi belajar yang cukup di SMP Negeri 4 Garut. Berikutnya masuk ke pembahasan metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan pengolahan data. Dalam penelitian kualitatif, bermacam teknik pengumpulan data dapat digunakan mulai dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menguji kesesuaian data yang satu dengan data yang lain. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi di lapangan. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember di kelas IPS 2. Ketiga, fokus penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, maka fokus peneliti adalah untuk mengetahui dampak penggunaan gadget dalam mendukung peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar mahasiswa UINHAS Jember di kelas IPS 2. Keempat, penyajian data penelitian. Terdapat data penggunaan gadget atau temuan lapangan, yaitu handphone, pada mahasiswa kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember lebih banyak berdominan untuk memilih bermain handphone dibandingkan bermain laptop. Untuk handphone itu pun lebih kebanyakan dimanfaatkan sebagai bermain game. Pada saat main game, mahasiswa tidak mengenal adanya waktu belajar dan waktu bermain. Selanjutnya, terdapat bentuk penggunaan gadget di mahasiswa kelas IPS 2 di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember berdasarkan hasil wawancara dalam penggunaan gadget di kelas IPS 2
Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember terdapat beberapa mahasiswa yang sering bermain gadget daripada belajar. Mereka tidak hanya menggunakan gadget untuk hiburan, namun mereka juga menggunakan tugas kuliah. Hampir seluruh mahasiswa memiliki gadget. Mahasiswa yang memiliki gadget selalu membawa barang tersebut ke kampus. Tidak jarang mereka menggunakan gadget pada saat jam pelajaran. Penggunaan gadget untuk menghitung, internet, bahkan untuk SMS, game, atau membuka jejaring seperti Instagram atau TikTok, bahkan ketika proses belajar sedang berlangsung. Kebanyakan mahasiswa menggunakan gadgetnya untuk bermain game online secara sembunyi-sembunyi. Berikutnya masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu analisis bentuk penggunaan gadget di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian pada mahasiswa kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, selain menggunakan gadget untuk hiburan, para mahasiswa juga menggunakan gadget sebagai media yang menunjang pembelajaran. Namun, hasil wawancara dengan mahasiswa kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan gadgetnya untuk bermain game dan membuka jejaring seperti TikTok ataupun Instagram. Bahkan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, seiring berkembangnya teknologi, mahasiswa di kampus biasanya disebut dengan generasi emas, perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan kapan dan untuk apa gadget digunakan agar dapat mencapai pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya yang kedua, yaitu analisis dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember di kelas IPS 2. Di samping itu, gadget juga mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, didapatkan bahwa dampak positif dari penggunaan gadget diantaranya sebagai alat komunikasi, baik melalui WhatsApp atau telepon, sebagai media hiburan, serta pencarian data. Dampak positif lainnya adalah banyaknya fitur belajar yang tersedia di internet yang dapat diakses menggunakan gadget, yang akan membuat mahasiswa mudah mengerti tentang materi pembelajaran. Selanjutnya, terdapat dua kesimpulan pada penelitian ini. Adapun kesimpulan yang diharapkan adalah berlandaskan pembahasan secara teoritis ataupun empiris dari data hasil penelitian di kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, maka penulis bisa memberikan kesimpulan yakni yang pertama yaitu mayoritas gadget di kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember atau bahkan hampir seluruhnya mahasiswa di kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember mempunyai gadget. Sedangkan fungsi gadget pada mahasiswa kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember yaitu sebagai alat komunikasi, baik dengan WA ataupun telepon, hiburan dan pencarian data. Selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu akibat yang ditimbulkan pemakaian ponsel yang terjadi di kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember yakni 1. Dampak positifnya yaitu pemakaian gadget bisa menaikkan motivasi belajar mahasiswa, sebab dengan gadget materi bisa diakses secara lebih mudah tanpa banyak kendala yang membebani. Materi bisa diakses dimanapun asalkan ada jaringan yang mengkoneksikan dan didukung oleh HP yang cukup canggih. Hal itu terjadi pada minoritas dari semua mahasiswa yang ada di kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu pemakaian HP justru mengurangi motivasi belajar mahasiswa, sebab mahasiswa akan cenderung untuk bermain HP dibandingkan belajar. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang diberikan yaitu yang pertama, saran saya untuk kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, hendaknya kelas IPS 2 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember selalu berupaya memotivasi mahasiswanya agar rajin belajar dalam semua mata pelajaran dan juga berupaya selektif dalam merespon perkembangan teknologi. Dan saran kepada peneliti selanjutnya yaitu diharapkan agar bisa mengembangkan pengetahuan penelitian yang bersangkutan terhadap gadget dan motivasi belajar guna menambah hasanah keilmuan dan merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.